ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Sama-sama kita buka kajian subuh kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahib kita al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kalau kita niatkan dengan rangka berkahan majlis ilmu dan kita memasuki awal tahun baru 2025, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan, rahmat, ampunan untuk kita semua. Yang sedang usaha dimudahkan segala usahanya, diberkahkan rezekinya, rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salihah. Al-hadi niyya wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah kita niat i'tikaf dan niat ta'allum ya, ikuti yang bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, penuh dengan keberkahan ya. Jemaah, kita sampai di halaman 10 ya. Masih bab yang serba 33, maqalah yang ke-10 sekarang. 7 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala
wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Makalah yang ke-10. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ini nasihat-nasihat langsung dari baginda Rasul, ya, dari 4 sahabat-sahabatnya. Baik. Apa kata Nabi? Salasatu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Salasatu nafarin, ada 3 kelompok, 3 golongan, ya. Ada 3 golongan yuzilluhumullah, Allah memberikan naungan kepada mereka, bertiga golongan tersebut. Tahta zilli arsy, di bawah naungan arasnya. Kapan tuh? Yauma la zilla illa zillu, pada hari yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ai yaumal qiyamah, artinya itu terjadi pada hari kiamat. Siapa mereka yang mendapatkan naungan Allah? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang berwudu fil makarih, pada waktu-waktu yang sangat berat, kondisi-kondisi dingin misalnya. Bapak-bapak bangun sholat subuh berwudu tadi kan, ya. Itu perlu perjuangan, ya, perlu semangat yang luar biasa. Apalagi kondisinya kurang sehat, dia mau berwudu. Ini termasuk kata-kata yang fil makari. Jam'u makrahin, kata makari itu adalah jamak taksir dari makrah, ya. Bi fathil mimi war ra'i, cara bacanya difathahkan huruf mimnya dan juga difathahkan huruf ra-nya, maka dibaca maka, ya, makrah, ya, makrah, ya. Ai fi awqatil masyaqqah, artinya pada waktu-waktu yang sangat berat. Wa hiya awqatul bardi syadidi, yaitu waktu-waktu yang sangat dingin. Di Mesir, Pak, kami mengalami ada musim dingin. Ya, sekarang lagi musim dingin. Itu sampai 5 derajat itu. Itu kalau kita wudu, subhanallah itu, ya. Itu termasuk kondisi-kondisi yang makari. Atau saudara-saudara kita yang tinggal di Bandung misalnya, daerah yang memang dingin, itu di gunung-gunung mau wudu, itu subhanallah perjuangannya, ya. Saya pernah dulu merasakan pesantren kilat, habis lebaran 3 hari itu namanya pasar kilat, baca kitab 3 kitab sebulan penuh tuh, pasaran kitab. Di sana udaranya sangat dingin, wudu aja subhanallah, ya. Nah, kondisi seperti itu dikatakan, ya, kondisi yang sangat berat bagi orang yang berwudu. Nah, jika bapak-bapak mengalami kondisi begitu, enak mah tidur padahal, tapi dia bangun ingat tawajuh kepada Allah, dia berwudu, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Yang kedua, wal masyi ilal masajidi fi zulmi, orang yang berjalan menuju masjid-masjid Allah fi zulmi, dalam kegelapan. Ya, kita berangkat dari rumah kita kondisi gelap menuju masjid. Li ajlis salati mal jamaah, semata-mata karena ingin salat berjamaah. Ya, ini salat berjamaah, ya, harus dijaga, diupayakan, ya. Dulu sahabat Ummul Maktum matanya buta, nanya Nabi, ya Rasulullah, apakah wajib saya, ya,
salat berjamaah. Dan kondisi dulu masih padang pasir, padang jauh. Apa kata Rasul? Ala sami'tal adzan? Engkau masih dengar suara azan enggak? Masih. Ya, kalau masih upayakan salatnya berupaya untuk salat berjamaah, ya. Nah, hadis yang kemarin juga nyambung tuh. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata baitan min buyutillah. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian sengaja menuju rumah-rumahnya Allah, ya, langkah yang pertamanya ya khuttu khati'atan, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan langkah yang kiri yarfa'u darajatan, ngangkat derajat kita. Ya, ini jadi motivasi kita untuk kita rajin-rajin semangat untuk menuju masjid, sholat berjamaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul ja'i, orang yang memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Bersedekah, ya, maaf. Ya, ada tetangga kita lihat orang ini kurang mampu, kita bantu tuh, ya. Apalagi saat-saat ingin berbuka puasa, kita sedang ada yang namanya Jum'ah Barokah, itu luar biasa bagus itu. Ada kelebihan rezeki kita bikin lah, walaupun 10 box, 5 box kumpulin di masjid ini, berbagi untuk ya, Jum'ah Barokah. Nah, 3 faktor ini insyaallah jika kita lakukan, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah, ya. Wal maqalatu al-hadiyata asyarata, maqalah yang ke-11 sekarang. Qila li Ibrahim alaihi salam, ya, dikatakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Ibrahim, karena faktor apa? Karena sebab apa Allah memilih Anda menjadi kekasih Allah? Ya, ini namanya laqab, seperti Habibullah, ya. Kemudian Safiyullah, Ruhullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalimullah, Rasulullah Habibullah, ya, Nabi Ibrahim Khalilullah. Karena suatu saat sahabat sedang membicarakan itu para nabi dan terkagum. Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Rasul dengar, lalu Rasul keluar, Rasul bilang begini, ana Khalilullah, ana Ruhullah, ana Kalimullah, wa ana Habibullah wala fakhr. Ya, Nabi bilang begitu. Ternyata Nabi semuanya ada dalam diri Nabi. Lebih lengkap lagi, ya. Orang yang pengen umroh juga, pengen haji, itu berupaya mendapatkan apa? Maqamul khullah. Maqamul khullah, maqam kekasih Allah, ya. Ibrahim, atas faktor apa Allah menjadikan Anda sebagai Khalilullah, gitu, ya. Saya punya buku ini, judulnya Qissatun Ajibatun Anil Khalil Ibrahim alaihissalam, kisah romansiyah hakikiyah, ya, tentang Nabi Ibrahim. Qala, beliau menjawab, bi thalathati asya'a, ya, aku dijadikan kekasih Allah karena 3 faktor. Pertama, ikhtartu amrallah ta'ala ala amri ghairihi. Saya selalu memilih perintah Allah ketimbang perintah yang lainnya. Jadi ketika ada perintah Allah, ada perintah makhluk manusia, selalu mendahulukan perintah Allah, ya.
Apa contohnya perintah Allah? Ya disuruh salat. Aqimus shalah, hayya 'alas shalah. Padahal banyak urusan ini itu utamakan, mengutamakan Allah, ya. Wa fi nuskhatin, dan dari teks yang lain ditemukan juga, dan teks yang lain, ya ini teliti Imam Nawawi, dikumpulin lagi. Ada lagi Imam Nabi Ibrahim mengatakan, makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Aku tidak memilih perintah orang lain, perintah selain Allah timbang kepada perintah Allah. Artinya beliau selalu mendahulukan perintah Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku enggak pernah pusing lah, ya, terhadap apa yang telah Allah jamin untuk aku. Masalah rezeki Nabi Ibrahim kagak pernah pusing itu. Yakin rezeki itu maksum, mamluk, madmun, ya. Kemudian mau'un, lah dimiliki, lah Allah bagi, Allah tentukan, lah dijanjikan dan dijamin, gitu ya. Makanya kata Imam Ghazali, berhubungan dengan rezeki, kifayatuha at-tawakkul 'ala Allah. Solusinya hanya tawakal kepada Allah. Kemudian ai maqaddam ma qumtu bi amrin ma tahammallahu li min rizqi. Artinya aku tidak pernah melakukan sesuatu yang Allah sudah jamin rezekinya untuk aku, ya. Wa ma ta'asaitu ai ma akaltu waqtal masa, dan saya tidak makan di malam hari, ya. Artinya makan di masa itu makan malam hari. Wa ma taghaddaitu, dan aku tidak makan di siang hari, ai makaltu waqtal ghada, makan di siang hari, illa ma'dai, kecuali saya makan bersama tamu. Nah, ini bentuk karimnya, ya, dermawannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kagak pernah makan kecuali, ya, bersama orang lain. Akan diceritakan kalau mau makan kagak ada orang, beliau keluar dari rumahnya, cari beberapa mil, cari, ya, biar bisa makan berjamaah, ya. Saking apa? Mulianya beliau. Dalam teks yang lain berbeda lagi. Ya Ibrahim, lima samaita khalila. Apa sebabnya Allah memberikan gelar Anda Khalilullah? Yang pertama apa? Yang pertama, Allah memberikan aku gelar Khalilullah, katanya, aku rela tubuhku dibakar. Ya, Nabi Ibrahim berdakwah sampai tubuhnya dibakar. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu ini gak pernah makan kecuali dia selalu mengajak orang lain. Di situ ada hatinya, hati yang karim, yang jujur. Yang ketiga, katanya, apa yang ketiga? Nabi Ibrahim disebut Khalil. Ketiga, lupa lagi saya, ya. Yang ketiga, tadi ya kalau makan, oh ini bukan, aku korbankan anakku, ya, menyembelih Nabi Ibrahim. Nah, satu lagi, hatinya hanya untuk Rahman, hanya untuk Allah saja hatinya. Diuji berbagai macam ujian-ujian, ya, Nabi Ibrahim selalu menang. Cintanya hanya untuk Allah. Ya. Baik.
Ruwiya annahu alaihi salam kana yamshi. Diriwayatkan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ya berjalan mailan atau mailaini, 1 mil atau 2 mil ya. Ngapain beliau? Li talabi man ya'kulu mahu alaihissalam, untuk mencari orang yang makan bersamanya. Jadi mengajak, ayo. Kalau jamaah pernah ikut umroh di bulan Ramadan ya, itu kalau kita baru turun dari hotel langsung ditarik-tarik tangan kita, ayo ya, disuruh ambil tempat beliau bersedekah untuk orang-orang yang berbuka. Wal maqalah atsaniyata asyara, maqalah yang ke-12, an ba'dil hukama, dari sebagian para hukama, ay atibbaul qulub, dokter-dokternya hati ya, ulama-ulama spiritual. Salasatu asya'a tufarrijul ghusus, ada 3 perkara yang bisa membuka kesumpekan, kegundahan, kesedihan. Bidammil ghain, didomahkan huruf ghainnya ya, ghusus, dibaca begitu. Ai taksyiful ghumum, mengungkap kehumuman. Ghumum itu bahasa umum, bisa di mana bete, gundah, galau, sedih gitu ya, banyak. Dalam ini zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, sama gham ya, dalam kesulitan. Baik. Yang pertama, ada 3 perkara yang membuat kesedihan kita, kesumpukan kita itu hilang. Pertama, zikrullahi ta'ala, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ya, bapak-bapak kalau lagi sedih, ada masalah, terus ingat, ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hanya mengingat Allah maka hati kita jadi tentram, tenang, nyaman, kagak gusar, kagak gundah gulana. Bi ayyi sighatin kanat, katanya, dengan sigoh apa tuh? Ka ayyakula katsiran ya, seperti sering mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ini bapak-bapak sering baca la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Atau bil munajat, atau dengan munajat kepada Allah. Ka'ayyakula, seakan-akan dia mengatakan ya mughith kulla malhufin nadahu wa ya mujib kulla muttarin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu as'aluka al-wusula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unatika wa dafi ma la atiku daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairata fiha afiyatan wa afiyatan fiha khairun atau khairun birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa ya, panjang ya bapak-bapak. Doa ini apa enggak nih? Dikit-dikit hafalin Pak ya. Doa kagak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ini ungkapan, ya Allah, wahai Allah yang Maha Penolong, menolong semua orang yang sedang kelelapan, kelalaian ya. Diserunya, wahai yang mujib, wahai Allah yang Maha merespon doa-doa, merespon kulla mutar, semua yang dalam keadaan kesulitan, yang da'ahu, yang menyerunya. Wa ya haliman, wahai Allah yang Maha lembut, ala kulli dhi hafwatin, atas semua orang yang dalam kesulitan, asahu
yang dia maksiat kepada Allah. Wa ya qa'iman bil kifayah, wa ya Allah zat yang maha mencukupi, liman atharahu, pada orang yang selalu mendahulukan Allah ala dunyahu, atas dunianya. As'alukal wusula, ya Allah aku mohon bisa sampai kepadamu, ma la asilu ilaihi, ya Allah aku mohon bisa sampai kepada sesuatu yang saya tidak bisa sampai kepadanya kecuali bima'unatika. Ini penting nih, kecuali dengan atau karena bantuanmu. Bapak selalu nih, apa-apa kita sadar semuanya karena rahmat Allah, karena bantuan Allah. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kemudian wadah imana, dan menolak apa yang aku tidak mampu menolaknya, illa biquwwatik, kecuali dengan kekuatanmu ya Allah. Was'aluka khairata fiha, dan aku mohon kepadamu kebaikan di dalamnya, afiyatan wa afiyatan fiha, kebaikan demi kebaikan, ya, di dalamnya kebaikan, birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang pertama, biar hati kita tenang, tentram, ingat kepada Allah. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi, ya, bertemu dengan wali-walinya Allah. Bapak-bapak punya masalah-masalah, duduk di majelis ilmu, ketemu guru-guru, ketemu kiai-kiai, atau silaturahmi ke kiai-kiai, itu hati kita insyaallah akan tentram. Hal-hal yang kita lagi pikirin ada solusinya lah, ya. Katanya orang alim itu bapak-bapak, diantaranya dia menyempatkan waktunya untuk datang berkonsultasi, minta pendapat, minta arahan orang-orang alim, orang-orang soleh, ya. Tidak akan menyesal orang yang selalu istikharah, apa-apa istikharah sama Allah, dan istisyarah, konsultasi kepada ahli-ahli ilmu, ya. Minal ulama was salihin, di antara para ulama dan orang-orang saleh, ya. Kemudian yang ketiga, wa kalamul hukama, dan nasihat-nasihat, ya, para ulama-ulama yang bijak. Ay alladhi yadullu ala khairi dunya wal akhirah, ulama-ulama yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, ya. Nah, 3 faktor ini insyaallah jika hati kita lagi orang enak, orang nyaman, insyaallah Allah kasih kenyamanan, ya. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ya, berdoa selalu kepada Allah, kemudian bertemu dengan para wali-wali Allah, ulama-ulama, orang-orang saleh, dan, ya, mendengarkan nasihat-nasihat para tokoh-tokoh spiritual, ya, yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Wal maqalatu tsalitsata asyarah. Sekarang maqalah yang ke-13. Anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dari Imam Hasan al-Basri, semoga Allah ridha kepadanya. Wa huwa min akabirit tabi'in, beliau termasuk salah satu, ya, penggede-gedenya tabi'in, ya. Jadi jamaah era Nabi Rasul, kemudian bawahnya sahabah, bawahnya lagi kornya tabi'in, terus tabi'in, terus begitu, ya. Tabi'in berteman mengikuti sahabat jadi mulia, sahabat berteman sama Nabi jadi mulia. Itu namanya bersuhbah dengan orang-orang saleh. Dalam kitab Nasahul Ibad disebut akrimu, hadis Nabi, akrimu al ulama'a, muliakanlah ulama-ulama, ya. Nah, mereka adalah warasatul anbiya. Baik. Apa kata beliau? Man la adaba lahu, katanya, ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi la ilma lahu.
Yu'tadu bihi. Orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya akhlak, orang yang tidak punya etika bersama Allah Ta'ala dan bersama makhluk, la ilma lahu. Dia dianggap orang yang kagak punya ilmu. Ya, jadi ilmu nggak cukup. Di atas ilmu ada gitu ya. Wa man la sabra lahu ala tahammul balaya wa adal khalqi wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi wa ala ada'il faraidi la dina lahu. Dan orang yang tidak punya rasa sabar, ya, orang yang tidak punya sifat sabar. Sabar atas apa? Ala tahammul bala, menanggung ya musibah-musibah. Wa adal khalqi, ya, kejahatan-kejahatan makhluk. Wa ala masyaqqati, dan beratnya ijtinabil ma'asi, menjauhkan maksiat. Bapak-bapak, berat enggak kita menjauhkan maksiat? Berat. Ya. Maksiat hati apalagi berat banget. Hati kita benci sama orang, bagaimana kita buang nih sifat benci nih, hilangin ya benci. Ya, hati kita sombong aja, bagaimana buang tuh? Ini berat. Kita diuji, ya, selalu tangan kita terjaga, mulut kita terjaga, mata kita terjaga, ya. Jadi menanggung apa? Beratnya menjauhkan maksiat, ya. Wa ala ada'il faraid, dan beratnya melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. La dina lahu. Ya, orang yang tidak sabar, ya, atas segala ujian-ujian Allah dan beratnya melaksanakan kewajiban, dikatakan la dina lahu. Dianggap dia orang yang tidak punya agama. Ya. Orang yang punya agama dia punya sabar, ya. Wa man la wara'a lahu, dan orang yang tidak punya sifat wara', ya, apa wara'? Sifat kehati-hatian, anil maharimi wasyubuhat, dari hal-hal yang bersifat haram dan bersifat subhat, la zulfa lahu, maka dia tidak punya kedudukan yang dekat kepada Allah. Ya. Ai la martabatan lahu indallah, artinya dia tidak punya kedudukan, ya, maqam di sisi Allah, wala qurbatan lahu, dan tidak punya kedekatan kepada Allah, ya. Wal maqalatur rabi'ata asyara, dan maqalah yang ke-14, ruwiya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi. Ini kisah. Diriwayatkan bahwa seseorang dari Bani Israel ini keluar dari rumahnya nih, ya, dari kampungnya, ila talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabiyuhum, kemudian hal itu sampailah kepada nabi mereka alaihi salatu wassalam. Faba'atha ilaihi fa'atahu alaihi salam, kemudian diutuslah kepadanya dan datanglah kepadanya. Faqala alaihi salam lahu, Nabi berkata kepadanya, yakni Nabi di kaum Bani Israil. Ai lidzalika rajul, berkata kepada orang tersebut, orang yang tadi apa? Keluar menuntut ilmu. Ya fata, inni u'izuka bi thalathi khisalin fiha ilmal awwalin wal akhirin. Wahai anak muda, aku nasihatkan Anda dengan 3 faktor. Di dalamnya ada ilmu al-awwalin wal akhirin. Ai yakfika dzalika, artinya ilmu itu tuh akan cukup buat Anda. Apa yang pertama? Khaffillaha fi sirri wal alaniyah, takutlah kepada Allah dalam keadaan sir, kita sendirian, ya, wal alaniyah, dan di tengah orang banyak. Biasanya kita pengen berbuat maksiat karena ada orang, malu kita. Tadi kita baru
hanya pandangan mata manusia aja. Tapi pas giliran kagak ada istrinya, kagak ada anaknya, kagak ada orang lain, entah aku jatuh dia dalam maksiat. Ya, ini bapak-bapak ini kita jaga nih. Takutlah kepada Allah fi sirri wal alaniyah. Pas banget di Minhajul Abidin, ya, di antara perlakuan Allah, ya, kepada hamba-hambanya, ini ya, agar kita selalu merasakan menghadirkan rasa takut kepada Allah. Harus ingat bagaimana Allah mengusir Nabi Adam dari surga, bagaimana Allah, ya, memberikan pelajaran kepada nabi-nabinya. Itu banyak banget disebutkan tuh. Nabi aja begitu. Ya, bahkan diceritakan juga ada namanya, ya, iblis sudah beribadah sebanyak 80.000 tahun. Allah takdirkan satu kali berbuat salah, Allah marah, Allah murka dia. Nah ini kita harus takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah. Ai fi halatil khafa'i 'anil nas. Artinya dalam kondisi, ya, dalam kondisi apa? Sepi daripada orang lain. Wa fi halati zuhur indahum, juga dalam kondisi ada orang lain. Yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi, dan tahanlah lisanmu daripada makhluk. Tahan apa? La tudzakiruhum illa bi khairin. Jangan mengingatkan mereka kecuali yang baik-baik, ya. Lisan kita bapak-bapak enggak bertulang nih. Kadang bicara apa aja, enak-enak aja, padahal nyakitin orang lain. Ya, dijaga lisannya itu. Salamatul insan bihifdzil lisan. Orang bisa selamat jika dia bisa menjaga lisannya. Kama qalu, sebagaimana, ya, mereka mengatakan, min gharabalin nasi nakhluhu, ya, di antara baiknya manusia nakhluhu, artinya dia selalu melakukannya dalam kondisi yang sepi. Wanzur khabzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakun, ai dzalikal khubz minal halal. Dan perhatikanlah rotimu, perhatikanlah makananmu yang Anda memakannya sampai Anda meyakini bahwa makanan atau roti yang Anda makan itu minal halal, termasuk barang yang halal. Fahina idzin ta'kuluhu, ya, ketika Anda memakannya. Wa illa fala ta'kuluhu. Kalau kita belum yakin ini kira-kira halal apa haram nih, ragu-ragu, jangan dimakan gitu. Famtani al-fata anil khuruj, ya. Kemudian dengar 3 nasihat ini, pemuda tadi akhirnya apa? Enggan dia, tidak pengen keluar. Ila baladin akhar li talab ilmi, ya, tidak lagi keluar ke negara lain untuk mencari menuntut ilmu. Wal maqalatul khamisata asyarah, maqalah yang ke-15. Ruwiya anna rajulan min Bani Israil jama'a 80 tabutan minal ilmi. Diriwayatkan bahwa seseorang dari kaum Bani Israil telah mengumpulkan 80 peti ilmu. Luar biasa, kitabnya tuh sampai 80 peti. Itu 80 kardus lah, banyak banget. Saya terbayang mau pulang ke Mesir itu, bagaimana kitabnya? Kita karton-karton itu, karton Malioboro, itu bayarnya $23 masalah, ya. Sampai berapa karton banyak? Ini sampai 80 karton, ya. Wal halu annahu lam yantafi bi ilmihi. Kondisinya orang yang tadi dia, ya,
telah mengumpulkan atau punya buku sebanyak 80.000 peti itu, tapi ilmunya kagak bermanfaat pada dirinya. Ilmu doang, punya kitabnya banyak, kagak dibaca kan kitabnya, buat pajangan doang. Ya, buat hiasan rumahnya doang, nggak dibaca. Bapak-bapak, dalam ilmu sastra itu ada hubungan antara teks itu dengan kita. Kalau buku kita ini kita taruh aja di rak, itu dikatakan an-nusus al-maitiyah, teks-teks mati. Kapan dia jadi hidup? Ketika ada hubungan, ada alaqah bainal kutub wal qari, buku sama pembaca. Pas kita baca, oh ini buku tentang akhlak, oh ini buku tentang ya nahu misalnya. Tapi kalau kita nggak pernah dibaca, ini mungkin kayak gini. Ya kitab yang banyak tapi ilmunya kagak, ya nggak bisa ngambil manfaat dari ilmunya. Ilmu bukunya hanya bang pajangan doang. Ya. Nah, fa'auha Allah Ta'ala ila nabiyyi alaihi assalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ya kepada nabi mereka. Anna tafsiriyah qul li hadzal jami' ya. Penafsirannya, katakanlah kepada orang yang tadi mengumpulkan di tilkal kutub, bukunya yang begitu banyaknya. Lau jama'ta katsiran minal ilmi, katanya, seandainya engkau mengumpulkan banyak ilmu, lam yanfa'uka, ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi anda, illa kecuali an ta'mala bi thalathati asya'a, ya, kecuali anda melakukan 3 perkara. La tuhibbud dunya, jangan anda cinta kepada dunia, ay mata'aha ya wa zukhrafa, artinya janganlah anda cinta kepada apa? Mata'aha, perhiasan-perhiasan dunia dan gemerlapannya dunia. Falaisat bidaril mu'minin, asalnya falaisat dunya bidaril mu'minin. Ya, dunia itu bukanlah rumahnya orang mukmin. Kalau istilah apa? As-sijnu ya. Ad-dunya sijnul mukminin. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin ya. Taib. Al-fa'u li ta'lil. Di sini pakai fa, laisat pakai fa. Fa-nya ini li ta'lil. Nah, ya. Punya mana li ta'lil? Ai li'annaha laysat dara jazain lil mu'minin, karena dunia itu bukannya rumahnya balasan bagi orang mukmin. Fa inna dara thawabihim al jannata, sesungguhnya rumah pahala mereka adalah surga ya. Yang kedua, wala tusahib asyaitana ya, jangan anda berteman dengan setan. Saya kalau melihat tulisan setan itu saya terbayang terus. Saya penerjemah, pernah ikut dalam penerbitan di Gema Insani Pers, mana juga dalam Mizan. Ya, itu kalau menerjemahkan setan itu beda-beda. Ada SE setan, ada yang SA setan, ada yang pakai seton. Sama aja sih, beda juga. Cuman setiap penerbit punya ciri khas dalam menerjemahkan ya. Jangan anda temani setan bi antuti'a amrahu, dengan mentaati perintahnya, bi mukhalafati amrillah, dengan melanggar perintah Allah wa rasulihi, dan rasulnya ya. Falaisa, asalnya falaisa syaitanu birafiqil mu'minin, setan bukanlah temannya orang mukmin. Ai li'anna syaitana laisa rafiqan lahum, artinya bahwa setan itu bukanlah temannya orang mukmin. Fattakhiduhu aduwan,
Al-Quran mengatakan jauhkanlah ya, setan adalah musuh kita yang jelas-jelas. Kemudian yang berikutnya, wala tu'dhi ahadan min ibadillah. Janganlah Anda menyakiti seseorang di antara hamba-hamba Allah. Nah, saya pesannya bapak-bapak, ibu-ibu, terutama apa? Orang-orang yang terdekat dengan kita, jangan lisan kita. Bapak-bapak jangan lisan pedas sama istrinya. Sebaliknya juga, ibu-ibu juga jangan pedas sama suaminya tuh. Gara-gara lisan, bahaya lisan ya, terjadilah berantakan dalam rumah tangganya. Ada diceritakan, ngadu, ya Rasulullah, kenapa istri saya lisannya subhanallah. Kata apa? Aina hiya min dzikrillah. Oh, dia kurang zikir, kurang berselawat, kurang banyak baca Al-Quran. Kalau lisannya banyak berzikir kepada Allah, maka akan dituntun, kata-katanya akan baik, kata-katanya akan lembut ya. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu sama-sama. Baik. Ai li'anna al-idaa'a yang mana? Wala tu'dhi ahadan min ibadillah. Janganlah Anda menyakiti seseorang pun daripada hamba-hamba Allah. Falaisa bihirfatil mu'minin. Ya. Menyakiti bukanlah pekerjaannya atau akhlaknya atau perbuatannya orang-orang mukmin. Ai li'anna al-idaa'a laisa sanatahum. Ya, karena menyakiti itu bukanlah perbuatannya orang mukmin. Makanya dikatakan muslim apa? Orang yang tetangganya selamat daripada tangan kita, lisan kita, kejahatan kita, begitu. Taib. Wal maqalatu sadisata asyarata. Maqalah yang ke-16. An Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu ya. Dari Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah, semoga Allah ridha kepadanya. Wa darani qaryatun min qura Dimashq. Ya. Mata sanata 15 wa 200. Jadi ini Abi Sulaiman Ad-Darani atau Abdurrahman bin Atiyah ini digelar dengan Daron. Daron ini sebuah kampung ya, di antara kampung-kampung yang berada di Damaskus. Beliau wafat pada tahun 215 Hijriah. Annahu qala fil munajat. Beliau berkata dalam munajatnya kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala. Ilahi, wahai Tuhanku, la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi afwi. Subhanallah. Ya Allah, jika engkau menuntutku karena dosaku, maka aku akan menuntut kepadamu ampunanmu. Coba ya. Li'anna maghfirataka awsa'u min dhunubi. Karena ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya. Ini kan mudah bapak-bapak nih pahamin konteksnya gitu. Ya Allah, merenung aja. Wala in talabtani bi bukhli, katanya. Jika engkau menuntutku karena kebakhilanku, kepelitanku, bin man'il wajibi, dengan sebab melarang, mencegah, menahan yang wajib, au man'is sa'il, atau menahan kepada orang yang meminta, mimma faddala indi, mimma fuddila indi, ya, dari apa yang telah dikaruniakan kepadaku. La'atlubannaka bisakhatik, aku akan tetap mohon kepadamu dengan kemahamurahanmu ya Allah, ai bikaramik, ya, kemuliaanmu. Yang ketiga, wala in adkhaltani an-nar, ya Allah, seandainya engkau masukkan aku ke dalam neraka,
La akhbartu ahlan nar bi anni uhibbu. Aku akan beritakan kepada penduduk neraka bahwa aku cinta kepadamu ya Allah. Ya. Wah, ini bahasanya bahasa sasa ini. Yang ketiga cakap ya. Wala in adkhaltani nar. Ya Allah, jika engkau masukkan aku ke dalam api neraka, la akhbartu, tetap ya Allah akan aku beritakan kepada ahli neraka bahwa saya cinta kepadamu ya Allah. Ya. Ibu, Pak, ini doa-doa munajat dalam rangka apa? Merebut rahmatnya Allah, merebut cintanya Allah. Ibaratnya ngebaik-baikin Allah. Saking banyak dosa kita. Ya. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Maqalah yang ke-17. Qila, dikatakan, as'adun nas man lahu qalbun 'alimun. Manusia yang paling bahagia adalah orang yang memiliki hati yang alim. Hati yang bi anna Allah ta'ala ma'hu fi ayyi mawdu'in kana. Hati yang punya rasa muraqabah, musyahadah, ya, hati yang selalu bersama Allah di mana saja. Nah, bapak-bapak bisa nggak tuh Pak? Setiap kali berada rasakan, kita nggak pernah sendiri, ada yang kedua, ada Allah gitu. Maka latihannya Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah selalu bersama saya, Allah melihat saya, Allah ngawasin saya. Cerita Pak tentang Imam Junaidi Al-Baghdadi di abad kedua. Ya kan, kita berbicara tentang akhlak kita, larinya ke Imam Ghazali, terus larinya ke Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ya, ini di umur 7 tahun itu sudah dapat taufik dan hidayah ingin menjalani dunia spiritual. Ya, pamannya guru besar Abdullah At-Tusturi namanya. Datang, ya ammi wa ya ustadi, alimni at-tariqah. Ajarin saya agar saya bisa bertariqah. Dikasih amal ini setiap malam 40 malam aja. Apa amalannya? Baca Allah, nyebut Ismullah Al-A'zam, menghadirkan Allahu syahidi, Allah selalu melihat saya. Allahu naziri, Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i, Allah selalu bersama saya. Amalin, ya, diamalin oleh beliau. Datang lagi, ya ammi laqad wazabtuha arba'ina lailatan. Saya sudah amalin selama 40 malam. Jadi Allah ya, 10 kali aja Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'a wa idza kana Allah yunazira wa idza kana Allah syahidak fa kaifa anta asiyah. Junaid, jika Anda sudah benar-benar selalu bersama Allah, selalu dilihat Allah, selalu diawasi Allah, bagaimana bisa berdosa? Bagaimana bisa maksiat lagi? Maksiat mata, telinga, lisan, hati. Ya, bapak-bapak amalin nih, insya Allah selamat. Kenapa ada maksiat, perselingkuhan? Karena dia nggak takut sama Allah. Tadi hanya mata manusia doang, mata istrinya, mata anaknya, keluarganya. Ketika kagak ada, berani. Berarti belum ada muraqabah, belum ada musyahadah. Ya, hanya latihan itu begitu. Setiap sujud doa, Allahumma dullani ala man yadullani. Ya Allah, tunjukkanlah saya pada orang-orang yang bisa menunjukkan saya kepadamu. Wa awsilni ila man yusilni ila. Ya Allah, sampaikanlah saya pada orang-orang yang bisa ya membawa saya kepadamu. Itu. Karena hidup ini kita perlu apa? Bersandar kepada Allah. Taib.
As'adun nas man lahu qalbun alimun. Orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki hatinya apa? Dia alim, ya, selalu bersama Allah di mana saja, menyadari betul gitu. Kemudian yang kedua, wa badanun sabirun, ya, badannya sabar, ala taati, ya, wal marazi, badannya selalu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, wal marazi, dalam ketaatan dan kebaikan. Kemudian wa qanaatun ay ridha bima fil yad, dan qanaah. Apa qanaah itu? Ridha bima fil yadi, ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, yang ada di tangannya tuh, ridha dia. Min qismatillahi ta'ala, dari ketentuan Allah, dari pembagian Allah Ta'ala. Wa sukunul qalbi inda adamil ma'lufat, dan tentremnya hati ketika dia kagak punya hal-hal yang dia pengenin. Apa pengen mobil, mana pengen. Orang kalau banyak kepengenan tuh capek kan hatinya. Coba nggak punya pengenan, tentrem aja. Ketika bapak-bapak mikir, kayaknya pengen banget punya motor nih, itu akan terus berpikir, berupaya gitu, ya, capek tuh. Wal maqalatu tsaminata asyara, maqalah yang ke-18, an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu, semoga Allah sayang kepada ridha kepadanya. Innama halaka man halaka qablakum, sesungguhnya, ya, halaka, hancur orang-orang yang hancur sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat sebelumnya, bi thalathi khisalin, gara-gara 3 perkara. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ada orang-orang yang hancur dia, ya, gara-gara 3 perkara. Pertama, bifudulil kalam. Nah, ini kalamnya fudul, selalu berlebihan. Ya, baru ngomong materinya misalnya, ya, hanya cukup disampaikan 5 menit, tapi ada muatan nafsu dia pengen agar dia dikatakan ahli bicara, jago debat, ya, akhirnya ngomong sampai berlebihan, perkataan yang kagak ada maknanya mana. Wa huwa ma la khairan fihi fid din wa dunya, perkataan yang kagak ada kebaikannya dalam agama dan dunia. Yang kedua, hudulut ta'am, berlebihan dalam makanan. Ini kita sering nih menghadiri acara-acara resepsi misalnya, kami makanan semua diambilin, enggak dimakan, enggak dihabisin. Mubazir tuh. Wa huwa ma la ya'nihi, ya, sesuatu yang tidak ada artinya ala din, atas agama. Yang ketiga, wa fudulil manam, kelebihan tidur. Bapak-bapak sudah paham kita, ya, kata Imam Ghazali, tidur yang sehat paling kagak ya 8 jam. Tapi kalau sudah usia di atas ini malah tidur gak bisa, ya. Ibu-ibu tidurnya berapa jam, Bu? Yang sudah umur 50 tahun ke atas. Dia di bawah 8 jam apa pas 8 jam? Ya. Biasanya kalau sudah lansia tuh dengar suara dikit langsung bangun. Ya. Orang tua saya gitu tuh, malah tidurnya malah kurang dari 8 jam. Udah belum nih? Lagi? Pak. Ya. Mana? Wal maqalah at-tasiyata asyara. Ini Bu, Bapak, ini bagus ini. Kita dengan nasihat dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, ya. Hati kita kalau 3 hari nggak dapat ilmu itu mati itu. Harus sering-sering duduk di masjid ilmu itu. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ya, dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Al-wa'izu lahu lisanun farraja'i
khususan wa kalamun fil ma'rifati kharaja ila balkh wa aqama biha muddatan wa raja'a ila Nisabur wa mata biha sanata 58 wa 200 ya. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Nah, ini maqalah yang ke-19 dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ya. Beliau ini digelar al-wa'iz, orang yang suka memberikan nasihat. Lahu lisanun farraja. Beliau punya lisan yang selalu punya harapan khususnya. Wa kalamun fil ma'rifah. Nasihatnya selalu mengandung mana-mana ma'rifah. Kharaja ila Balkha, ya, beliau keluar ke daerah Balkha wa aqama biha, dan tinggal di sana mudah beberapa waktu. Wa raja'a ila Nisabur, kemudian kembali lagi ke Nisaburi ya. Sekarang di Rusia ini. Wa mata biha, dan meninggal beliau di Nisabur tahun 258. Beliau mengatakan apa? Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Beruntunglah bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ay al khairul kathiru, kebaikan yang banyak. Liman sarafa amwalahu, bagi orang yang sarafa itu? Mentasarufkan ya, membagi-bagikanlah harta-hartanya fi anwa'il birri, dalam bentuk-bentuk kebaikan. Qabla dhihabiha anhu, sebelum harta itu lari dari dirinya. Bapak Ibu punya harta, Bu, sebelum itu harta habis ya, jangan lupa kita bersedekah, berbagi ya. Habisnya berbagi itu ada berkahnya. Ada habisnya nggak berbuat kebaikan, habis aja tahu. Ada dilucuti oleh Allah tuh. Orang yang dikasih ilmu, dia kagak jaga amanah ilmu, pelan-pelan dilucuti oleh Allah. Seperti cerita Bal'am itu. Ya, salah satu kaum Bani Musa. Orang yang punya rezeki, kelebihan harta, dia kagak sedekah di jalan Allah, itu Allah habisin pelan-pelan. Caranya banyak, dikasih sakit lah keluarganya, macam-macam gitu. Ya, tato hartanya habis aja, dan habisnya kagak ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Ayo bikin lagi ya. Kemudian yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayyudkhilahu. Beruntunglah orang yang telah membangun kuburannya sebelum dia masuk ke kuburan. Apa artinya? Dia sudah persiapin amal soleh. Bi an amila ma fihi ya tunisu fil qabri. Artinya dia melakukan ya yang apa? Ma fihi, yang di dalamnya ada tunis sebagai bekal untuk di kuburan, atau tunis yang menemaninya di kuburan, artinya amal soleh. Kemudian wa arda rabbahu, beruntunglah orang yang ridho kepada Tuhannya, bimtithali amrihi, dengan cara melaksanakan perintah Allah, wajtinabin nahyihi, dan menjauhkan larangan-larangan Allah, qabla ayyalqahu, sebelum bertemu Allah, bil maut, dengan kematian. Maksudnya apa? Beruntunglah orang yang ridho kepada Allah, selalu melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya ya, sebelum datangnya kematian. Kan pengen ketemu Allah ya, jalurnya jalur mati ya. Ada orang juga ketemu Allah sebelum mati, jalurnya jalur spiritual, hatinya yang dihidupkan agar selalu eling terus ingat kepada Allah. Raganya berhubungan dengan makhluk. Kalau di kantor sama kertas-kertas, di bengkel sama besi-besi, itu raga kita. Tapi hati kita selalu kepada Allah. Gitu. Bagaimana menjaga hati kita biar bulat-bulat selalu bersama Allah. Udah ya, Pak? Udah. Wallahu a'lam.
bissawab. Ya, kita kembangkan dan tanya jawab biar tambah berkah insyaallah. Silakan nih kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita tutup ya.